ditanya kuning nggak ada apa-apa ya. Yang mana? Yang ini. Ya. Itu jam 8.30. Ini. Yang ini. Hmm. Kalau yang ini nggak ada pengaruh gede banget sih kok. Geli-geli doang ya. Iya. Bukan geli sih, sebenarnya dikit ya. Bukan geli ya, nggak ada. Maksudnya sama sekali nggak mempengaruhi lah. Kalau yang gini, nah ini merah, ini baru nih. Kita waspadanya di jam-jam segini. Itu tanggal berapa? Tanggal 10 ya? Tanggal 10 jam 8. Jam 8.30 nih, 8.30 juga. Atau jam 12 malam. Iya. News CAD. Ini CPI sih kayak masih akan apa ya? Biasanya apa kalau naik kayak masih lebih bagus, tapi kalau kita lihat sih ini kan inflasi ya ini interest nih. Ini sebenarnya nggak bagus buat USD sebenarnya kalau dia makin naik karena udah kegedean. Kan dia artinya change price, jadi barang-barangnya tuh naik harganya, tapi ekonominya kalau lagi jelek barangnya naik harga itu biasanya nggak bagus. Kalau tapering itu kapan ya? Kalau tapering kan lagi berlangsung. Udah mulai. Lagi berlangsung iya. Lagi berlangsung tapi dia nggak terlalu cepet sih. Kayak kemarin tuh interestnya ditetapkan, jadi tetap. Jadi kalau gitu yang taperingnya lanjut tapi nggak dipaksa, dibiarin agak apa ya, nggak terlalu maksa tapi tetap jalan gitu. Itu buat jaga inflasi kan. Kalau inflasinya kalau dia naikin, jadi inflasinya naik lagi. Jadi dia didiamin aja. Sekarang kan tapering tapi gold masih naik ya. Berarti taperingnya masih belum dampak banget ya. Itu kayaknya karena ada isu yang lain sih. Kayak mau perang itu kayaknya. Perang dagang atau perang beneran nih? Ini kan ada perang beneran ya. Kok kemarin tuh ada news apa itu yang Rusia mau perang sama Ukraine ya. Oh. Kita lihat ya. Iya benar sih, ada sih. Jadi ini kan Ukraine itu kan dia apa ya, perpanjangan tangan dari Amerika sebenarnya kan dia memihak sana. Kalau mereka perang ya gitu. Kalau misalkan ada negara yang perang yang berhubungan dengan Amerika, semua kan mau cari yang stable gitu kan. Benar juga sih. Seperti itu sih. Kalau logikanya ngomong ya seperti itu. Tapi memang katanya juga ada efek dari China libur ya. China kan libur tuh. Benar. China kan libur tuh. Kalau misalkan ke Taiwan, ke China itu saat sekarang mereka lagi libur. Kan Chinese New Year. Biasanya liburnya lama tuh, sebulan, 2 bulan ya kan. Ya aktivitas ekonominya rendah. Tapi kalau aktivitas China berkurang, bukannya berarti harusnya ekonomi US makin kuat ya? Kalau in terms of apa ya? Nah gini loh, kalau misalkan Amerika itu punya perusahaan dan pabriknya kebanyakan di China. Jadi kalau misalkan China libur, sebenarnya Amerika juga stagnan. Iya. Karena kebanyakan barang atau perusahaan dari Amerika ya itu produksinya di China semua kan.
Jadi kalau dia libur ya sebenarnya rugi juga gitu loh. China itu kan sebenarnya sekarang bisa dibilang mau jadi nomor satu kan, nomor satu ekonomi dunia kan. Jadi tapi kalau dari fundamental ya pengaruhnya ya ekonomi Amerika stagnan jadinya. Produksi kan diem, nggak jalan ya. Tapi kalau kita lihat lagi ya, kalau secara kacamata forex sih, iya kita lihat ada apa nih? Oke, kalau kacamata forex ya biasanya gini, karena ekonomi libur ya, dan Chinese libur kan. Kalau Chinese kan turunin harga nih sebelum Imlek, jadi kan kebanyakan trader di sana bakal sell gitu ya, makanya dinaikin oleh di Amerika. Biar apa? Biar yang di sisi China ini mengalami kerugian gede gitu, karena kan mereka lagi libur kan, mereka nggak ada aktivitas kan. Dan kita tahu kalau Amerika sama China itu sedang ada perang dingin lah, perang dagang lah di balik ya, belakang gitu kan. Jadi sebenarnya ini dinaikkan ya juga bisa karena itu, karena mereka mau menghabisin short dari si China ini. Kenapa kan kemarin kan turun terus kan, turunnya drastis gitu pas sebelum Imlek. Iya sih, benar juga ya. Pas setelah Imlek langsung naik gitu lagi kan, langsung naik. Iya. Berarti mungkin ini kalau Imleknya selesai mungkin akan turun ya. Taperingnya juga mulai berasa ya jadinya. Iya. Kita lanjut lagi. Iya, tapi untuk sementara kelihatannya naik ya. Kalau dilihat-lihat sih. Sementara ya naik. Kayaknya bisa sampai 1840 atau 1850 atau mungkin 1900 kali ya, kayaknya ya. Kita lihat sebenarnya dia ada arah sampai kemana nih? 1840-an ada sih, sempat bisa ke sana sih. Nah, tapi kita lihat lagi ya. Kita mulai deh nih. Oke. Kita langsung mulai ke mana nih? 4 pair ya, 4 pair utama ya. Biasanya GU dulu deh. GU dulu. Oke. Yang pakai ini. Nah, oke teman-teman. Hari ini kita akan analisis. Jadi biasanya kita lakukan dengan 4 pair utama, yaitu GU, EU, UJ, dan gold di akhir. Jadi gold di akhir kenapa? Karena biasanya mendekati jam-jam malam, misalnya jam 8, jam 9 itu mulai ada volume yang masuk nih, karena Amerika bangun ya, jadi mereka akan trading. Jadi volumenya mulai tinggi di sana. Jadi sehingga kalau kita alihin gold di belakang, kita bisa lihat lah kira-kira dia mau kemana gitu. Nah, oke, untuk GU hari ini analisis kita yang pagi ya. Jadi memang sesuai ya, dia akan naik, terus dia turun ya. Di sini kita lihat yang si GU ini, kita lihat dia false break ya. Kalau dia false break artinya dia akan balik gitu. Terus yang paling sebagai kuncinya itu di sini. Kita mau ambil, saya ganti ke warna lain ya, main jauh deh. Nah, kalau dia bisa close di bawah ini makin bagus lagi. Biasanya dia akan langsung sampai sini. Kalau saya mau trading, saya akan lakukan ini dan short di sini. Biasanya di sini. Naikkan dikit lah. Berapa pips? 36, oke.
Kita short di sini, target sampai sini misalkan. Nah, ini oke. Ya. Bisa seperti ini atau saya ambil di sini aja di dalam. Sekarang saya ambil gitu kan. Tapi SL-nya agak jauh. Mungkin di sini lah. Nah, 28. Saya ambil di sini. Ya, tapi amannya sih saya sukanya ambil close ya. Ambil close di luar ini. Jadi udah close di bawah ini baru saya ambil posisi deh. Ya udah close di bawah ini, saya ambil posisi di sini, dalam sini. Ya, baru saya ambil posisi. Ini stop juga boleh. Tapi targetnya sampai sini aja. Itu. Jadi untuk GU ya GU masih sesuai yang pagi ya. Naik, udah naik nih. Ini di sini false break ya. Ntar saya kasih tanda. Di sini ada false break. Ya. Jadi kalau ada false break seperti ini, nggak lebih dari 3, ya dia akan balik gitu. Nah ini langsung balik kan. Oke, jadi masih sesuai ya untuk yang ini, sesuai dengan analisis pagi kita yang tadi. Oke, kalau saya mau open, saya akan open sekarang atau saya nunggu close. Yang amannya sih nunggu close. Amannya nunggu close. Tetap selesai, saya ambil, saya sell limit di daerah sini. Kalau nggak bisa sell limit, saya tunggu sampai dia ke sini, baru saya sell. SL di atas ini, ya, di atas ini, bentar, 1,357 sini, SL-nya, TP sampai sini, gitu. Tapi namanya forex ya, nama forex agak lama ya, agak lambat. Dia agak hati-hati di sana saja. Kemudian ada Euro USD. Kita lihat nih. Ya, jadi di grup itu saya ada bilang sebenarnya kalau ini mau ikut boleh nih. Ya, katanya saya hitungannya udah konfirmasi gitu. Kenapa? Ya di sini saya tunjukin ya. Hitungannya di sini tulisannya hitungan sudah terkonfirmasi, target masih sama. Kalau mau entry sebaiknya di area 1,142 sampai 1,14300. Kalau nggak dapat ya wes gitu kan. Kenapa ya wes? Jadi kalau nggak dapat ya memang nggak rezeki gitu. Tapi kalau dapat bisa sell di daerah-daerah sini. Jadi maksud saya kenapa saya bisa ambil di daerah-area sini? Ya karena ya 200 ya. Ya karena biasa setelah break satu pattern kalau di break biasanya dia akan balik. Ya, makanya saya confident dia akan balik ke atas gitu. Kalau dia balik ke atas terus ketemu pola seperti ini ya biasanya akan makin menguatkan kalau kita akan sell gitu. Jadi di Euro USD masih sesuai ya. Dia akan turun. Nah, dia turun sampai sini. Setelah break dia akan balik ke atas biasanya. Pokoknya break itu kita anggap sebagai kondisi ekstrim. Kalau dia berhasil break pola, itu namanya kondisi ekstrim. Dan dia akan kembali. Dia akan kembali tapi nggak akan lebih dari yang sebelumnya gitu, yaitu di sini. Ya, dia nggak akan lebih dari ini nih. Jadi dia nggak akan bisa lebih tinggi dari ini. Kalau dia benar-benar mau turun. Ya, karena harus sesuai dengan pola itu. Pola yang apa? Pola yang turun. Yang ini. Nah, ini bolehlah. Dia harus buat seperti tanda petir ini gitu. Low, ini makin rendah, ini makin rendah, ini makin rendah gitu. Nah, itulah contohnya. Kok saya nggak buat ya? Karena gini. Kok kita udah ambil posisi untuk SAU, kita jangan ambil posisi yang di tempat lain. Biasanya seperti itu. Tapi memang kadang agak berbeda. Bisa berbeda. Seperti yang kemarin-kemarin gold turun, gold naik, euro turun, GBP pun turun. Bisa seperti itu. Ya bisa seperti itu, tapi nggak disarankan sih sebenarnya untuk ambil itu. Jadi kita nggak saranin untuk ambil dua-duanya.
euro ambil, GBP ambil, misalkan kita nggak saranin ambil dua-duanya, tapi boleh, tak boleh. Ya ini turun, jadi setelah ini kalau dia berhasil close di bawah, oke ini akan melanjut turun lagi jauh sampai ke sini. Kalau saya mau sell di mana? Saya akan sell di sini nih. Ini kan belum close ya, saya akan tunggu close sih, tinggal 8 menit. Ini kalau saya mau close, saya akan ambil di sini, di pola-pola ini. Kemudian ini saya ke, nah ini contohnya seperti ini ya. Saya suka naikkan 25 biar aman gitu, atau ada yang mau lebih aman lagi di atas ini gitu ya, di atas ini oke lah. Nah TP di mana? TP di sini 35 pips misalnya ya, dia akan turun lagi nih, dia akan retest ke si ini, ke garis uptrendnya. Garis uptrendnya dari mana? Dari sini gitu. Jadi ini garis uptrendnya, ini garis uptrend kok gini ya. Nah nih ya, akan ke sini nih, dia akan retest uptrendnya gitu. Ada Joshua, ada Pak Mario juga ya. Ya untuk euro akan turun loh. Lebih malam semua. Iya malam akan turun ya euro ya. Kenapa? Karena dia baru break pola nih. Ini kan polanya cangkir kebalik nih. Yang cangkir kebalik kenapa? Karena gini, kalau cangkir kebalik tuh bagian cangkirnya dia lebih dalam. Baru pegangan cangkirnya lebih pendek. Nah, walaupun kelihatannya ini sebagai cangkirnya, bukan seperti itu. Jadi kita lihat dari tingginya. Ya, tingginya ini kan lebih tinggi. Nah, ini jadi cangkirnya, kemudian ini jadi pegangannya. Ya. Nah, setelah di break, dia berhasil break polanya, dia akan balik nih. Baliknya ke area-area ini. Dia nggak bisa setinggi ini. Kalau dia lebih tinggi dari ini, berarti dia mau lanjut ke atas, bukan untuk turun gitu. Jadi polanya jadi fail, tapi pola ini baru break, dan di sini oke, kita bisa trade seperti ini ya. Saya akan lakukan sell di sini, atau saya mau ambil boleh, tapi risknya dijaga ya, tetap ada SL sih. Saya lebih suka ambil di sini. Kalau tadi kan kita ngomongin tentang tadi jam 2 ya. Jam 2.36 saya ada post di Telegram grup, kalau ini konfirmasi udah di sini. Dia akan naik tuh ke area-area ini. Dan benar dia naik sekarang. Nah, ini kita tinggal tunggu aja. Ini kalau dia berhasil close di bawah ini, itu berarti dia akan lanjut turun. Lanjut turunnya sampai mana? Sampai sini. Gitu. Ya, setiap break pola kita anggap ekstrim. Setelah karena dia ekstrim, dia akan balik. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan ke USD Japan Yen. USD Japan Yen. Nah, saat ini agak naik turun ya. Ya, dia berarti dia, belum sesuai, tapi dia seperti ini. Nah, biasa turun. Masih turun. Nah, turun ini, kemudian dia bisa lanjut naik nih. Kok bisa lanjut naik gitu kan? Jadi di sini dia seperti ada, oke, dia seperti ada ini nih, satu garis lagi di sini. Jadi seperti trendline baru lah. Tapi kenapa yang sebelumnya saya nggak mau ubah ya? Biar saya tahu nih, ini pergerakannya seperti apa. Nah, ini area tengah ini bisa kita jadikan acuan kita untuk entry, mau sell, mau buy gitu. Tapi biasanya untuk sell ya, karena kalau misalnya di daerah ini dia nggak bisa lewat, yaudah kita sell aja. Kalau dia bisa, dia tembus seperti ini, biasanya kita sell juga gitu. Kalau seperti ini dia tembus ke atas, kita boleh buy. Nah, kalau ini sekarang kita lihat di sini dia nggak berhasil menembus. Jadi kemungkinan besar dia akan masuk lagi ke dalam.
Dan ini udah dekat-dekat dengan resistance-nya atau penghalang ya. Penghalangnya kita ambil dari sebelum-sebelumnya ya, di tertinggi. Dan kemudian kita nggak lupa ya kalau dia sebelumnya udah ada pola double top gitu ya. Dan ini berevolusi menjadi apa? Menjadi sesuatu yang cukup besar ya. Nah ini bentar, saya tarik dulu. Ini menjadi pola yang cukup besar ya, yaitu ini. Ini bisa jadi namanya cup and handle gitu jadinya pola cangkir nih, bisa kejadian seperti ini kita hapus kecil. Nah, bisa jadi seperti ini ya. Ini adalah pola reversal gitu. Pola reversal ada dua pola yang kelihatan, jadi kemungkinan besar USD Jepannya masih lanjut terus ke atas, lanjut terus dengan targetnya berubah nih ya. Tapi kita sekarang ambilnya di daerah-daerah sini dulu. Target maksimal kita masih di 116, itu paling maksimal. Tapi kalau dari pola ini untuk teman-teman yang mau swing ya, teman-teman yang mau swing dari ini, kita boleh ambil ini sebagai target tinggi ya, ini sebagai target ya, berarti area-area sini. Ini juga area ini kita selalu ambil dua. Apa? Kita biasa karena memang dia punya dua ya, punya dua tinggi, dan dua tinggi ini bisa kita gunakan untuk cari cuan. Targetnya di sini 117 untuk jangka panjang ya, mungkin beberapa minggu ke depan lah, bukan minggu ini. Nah, ini kalau teman-teman swing suka yang seperti ini, jadi dia lihat oh ada pola ini ya, gitu kan. Ada pola ini, oke, saya akan entry di area-area sini, kemudian saya akan tunggu 2 minggu, 3 minggu kemudian. Nah gitu. Jadi untuk sekarang kita masih sama ya, mengarah ke atas majornya. Saya akan entry di mana gitu kan. Nah, enaknya itu kita entry di sini sebenarnya. Udah lewat. Saya kalau mau entry, saya akan entry di daerah sini nih. Oke, di daerah sini karena pas ke trend line-nya. Ini bisa turun lagi nggak? Bisa sampai sini. Kalau dia mau turun, dia akan turun sampai sini, baru mantul lagi. Well, view kita untuk USD Jepannya masih naik ya. Kalau USD Jepannya naik ya, USD naik ya, USD naik, kata kuncinya USD naik, berarti kebalikannya si gold harus turun gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih gold itu apakah mau turun atau enggak. Nah, tapi yang jelas yang kita lihat di sini, UJ masih peluang naiknya masih tinggi banget ya. Kalau dia berhasil break di sini, dia bisa naik kenceng, cukup kenceng. Yang pertama di 116,35 dulu ya, ini hapus saja. Kemudian agak lama bisa ke 117, lebih lama lagi 117,8 ya. Ini view untuk nextnya juga sih. Oke ya, ini ya, bisa turun, naik, atau langsung naik gitu. Ada dua pilihan, tapi nggak ada pilihan dia akan turun dalam ya. Banter-banter dia akan turun sampai 115,212. Jadi saya akan open position buy limit di daerah ini 150-an ya, 150 sampai 200 dengan target ya 35 pips. Kenapa 35 pips? Biar risknya sih, kita lihat risknya, kita lihat risk banding rewardnya. Jadi risk banding reward buat saya tuh 1:1,5 udah cukup. Jadi ini 1:1,7 udah cukup banget gitu ya. Jadi pakai SL juga berapa biar gak ketarik kalau kemarin. Oke, ini kemudian kita ke gold ya.
Ini kalau ada yang mau ditambah, boleh ditambah loh. Mau pair apa gitu, misalkan. Untuk gold, ya gold. Nah, gold sampai sini turun, pas di garis merah. Nggak kena TP1, saya juga agak pusing nih. Ini harusnya turun lagi nih, harusnya turun lebih dalam lagi nih ke area-area ini. Baru dia naik. Tapi kenapa saya nggak tutup ya? Kita ada sell, kita ada buy di daerah sini dong. 1805. For good default. Oke. Ya kita ada buy di daerah-daerah sini. Kenapa buy di daerah-daerah sini? Ya karena ini memang support yang cukup kuat. Support yang cukup kuat. Jadi memang sengaja dibiarin gitu. Kalau dia seperti dimanipulasi ya. Manipulasi itu agak sulit ya. Kenapa? Karena di market forex itu nilainya gede banget untuk melakukan manipulasi. Jadi butuh dana yang sangat-sangat besar. Sehingga pasti akan habis bahan bakarnya. Kalau habis bahan bakar, kita bisa tangkap di area mana? Di area yang supportnya paling banyak, yaitu di daerah sini. Gitu, di daerah-daerah ini. Daerah-daerah ini ada banyak sekali ya. Banyak sekali support di daerah-daerah sini. Jadi saya akan ambil di 1805 gitu. Kalau memang dia beneran berhasil sampai ke sini, biasanya dia akan mantul jauh. Kejadiannya mirip kemarin. Nah, ini. Ya. Ini sampai sekarang masih sesuai analisis pagi, tapi seharusnya dia turun dulu. Karena gak ada news juga ya. Gak ada news juga, terus di sini kita lihat, kita cari-cari pola biasanya. Di sini ini kayak ada double top ya. Kira-kira lah. Kita kira-kira ada double top di sini, double top. Top. Top di sini. Ya. Sebenarnya udah capai target ya. Karena gini, kita ambil tingginya. Nah, kita ambil ke sini. Nah, ini udah capai target sebenarnya. Makanya kenapa di daily signal itu 1817 sesuai target ini. Gitu. Tapi di sini kita lihat ya, di sini kita lihat ketika dia naik, dia membentuk satu tambahan pola, yaitu dia itu membuat pola yang seperti petir ya, tanda petir. Kalau teman-teman yang tahu superhero itu bentuk seperti flash ya, petir seperti ini. Nah ya, jadi harusnya dia akan ke sini gitu, harusnya karena dia membuat pola seperti ini, yaitu ini high, kita tulis high, ini low, sini low, kemudian dia membentuk pola lebih rendah ya, makin lama makin rendah gitu, lower high ya, lower high atau lebih rendah ya. Ini low di bawah ya, low yang bawah, high yang atas. Jadi kita anggap seperti itu. Jadi sini akan seperti ini ya. Jadi aspeknya adalah ini membentuk lower low gitu ya. Aspeknya adalah membentuk lower low. Tapi namanya market kita nggak tahu ya, itu yang agak sulit lah. Nah, tapi di sini kita lihat, di sini ada dua rejection tepat di area-area ini, dan ini menurut saya cukup kuat gitu. Oke, jadi dia akan turun, harusnya turun dulu karena dia membentuk ini atas dasar ini, makanya dibiarin buy limitnya ya, jadi ada alasannya kenapa dibiarin. Kalau dia bener-bener ekstrim ya, di ekstrimin gitu, itu butuh dana gede ya. Jadi beneran di ekstrimin turun ya, pasti bahan bakarnya habis di sini karena nggak ada news apa-apa ya. Kalau besok
beda cerita lagi. Beda cerita lagi karena kita expect akan ada kenaikan dan penurunan seperti ini kalau ada news. Pagi CPI ya. CPI itu lumayan berpengaruh ya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak ya? Halo? Wedi, si Jenny, Pak Mario, ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira topper apa gitu? Nyimak aja. Nyimak aja. Waduh. Iya ini turun nih. Ini kan turun kan. Tadi pagi kita ada analisis turun Kan dulu. ekornya udah panjang sih Pak ya. Udah Iya. penolakan. Nah makanya jadi kayak kemarin tuh, jadi saya mikir, ya udahlah biarin aja buy limitnya. Atau kalau dia bener-bener ini kan ada tolakan juga kan, sudah confirm di sini, ya udah harusnya dia turun gitu supaya di sini kan ketahan. Nah tapi ya emang jam-jam serunya jam segini gitu karena si US itu bangun gitu kan. Nah itu mereka biasanya agak kadang lawan dia, kadang suka ngelawan si market. Jadi kalau marketnya turunin, nanti dia naikin sendiri gitu. Ya, tapi kita lihat deh. Ya, karena biasanya kalau hari-hari seperti ini, jam segini kan sebenarnya nggak ada lawan ya Amerika ya. Kita ngikutin flow aja, gitu. Oke. Iya, sell masih jalan, sell gold masih jalan. Sell gold saya masih jalan 1815. Kalau dia nyentuh sana mungkin bisa mantul ya. Mantulnya kenceng mungkin. Ini udah mulai terbata-bata soalnya. Ini naik turun. Bagus pasang buy limit Pak ya. 18, 14, 18, 15. Ya itu boleh tuh. Boleh karena ini cukup kuat nih, kita lihat dari si rejectionnya ini juga lumayan nih, ini kan Ya itu nilainya juga 20-an pips ya. Itu Pak, betul Pak. Kita gitu. Ini nilainya 20 pips loh, lumayan kayak ini, lumayan nih. Jadi kalau mau ambil tindakan kita tunggu ini sih gampang ya, karena ini baru jam 8 juga ya. Kalau kita lihat 5 menit, kacau sih dia. Belum ada yang apa sih kan, pas masuk jam 8 langsung beda lagi gitu kan. Ini saya masih sell sih, masih lanjut sell sama AUD Jepannya. Saya lihat deh di Jepannya. Ini tadi sell di kemarin nih. Nah ini kenapa saya sell ya? Kenapa saya sell tadi? Jadi gini, di sini ada pola ya, itu kelihatan banget ini ada pola kan, kayak bisa dibilang ini bentuk M lah, bentuk M kebalik gitu. Bentuk M ya. Nah ini kayak ini. Nah ini saya ambil sell karena ini gitu. Nah ini terus ambil sell di mana? 82,250 ya tadi ya. Area ini. Di area ini buat line-nya pakai kotak aja. Oke, daerah sini.
biasanya gini, ini kan ada suatu gede-gede, ini bisa kita bilang sebagai bearish engulfing, dan memang bearish engulfing. Jadi kalau ada ini, biasanya dia akan mantul ke setengahnya. Saya ambil di sini kenapa? Lebih safe gitu. Kalau dapat ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Karena di sini konsepnya lebih ke apa ya? Ke nunggu dia habis gitu, habis bensin. Jadi kalau dia naik sampai sini, biasanya dia akan turun, lanjut turun. Wah, kalau kemarin saya nggak nyangka juga bisa naik setinggi ini. Ini kalau kita buat swingnya setinggi ini, biasanya dia ngikut sampai sini nih. Pokoknya lebih. Ini harusnya udah capek gitu kan. Harusnya udah capek. Kayak melebihi dari swing yang sebelumnya. Makanya kemarin sell-nya itu daerah sini. 82-an. 81 ah. Nah, daerah-daerah situ. Kita nggak ambil 100%. Kita ambil daerah-daerah sini. Ya. Nah, makanya ini harusnya dia udah capek gitu, tapi anehnya dia masih terus naik. Ya, kalau kita lihat di sini ya, sini dia harusnya turun ya. Kalau lihat dari ini, dari candlenya doang, harusnya turun. Tapi kalau kita lihat di sini, di depannya polanya masih naik banget. Ini namanya pola pelambatan nih. Sekali ditembus, lanjut kedua. Nah, ditembus lagi, kita lanjut yang ketiga. Dan ini mulai ya. Nah, ini kalau kita buat, ini ada yang pakai sudut-sudut ya. Ini bisa pakai sudut, jadi kita bisa tahu dia sudutnya udah berapa gitu. Jadi ini sudutnya udah mulai 28 ya, 28. Nah, biasanya kalau seperti ini biasanya dia akan turun seperti meteor ya. Jadi akan turun dalam, cukup dalam. Karena tren yang paling cepat itu yang ini, paling bagus. Itu yang di sini. Masih di atas 45. Kalau di atas 45 itu udah tinggi. Itu kenceng banget, jangan dilawan. Tapi kalau udah daerah-daerah sini, ini udah boleh cari sell nih. Kayak saya agak banyak sell gitu kan. Karena dia sudutnya juga udah kecil banget. Di bawah 45 lah. Tapi ini memang perspektif sih, subjektif ya, agak subjektif. Oke, di sini ya kita masih lihat di depannya untuk turun. Oke, ya, kita lihat keadaannya deh. Saya juga penasaran. Oke, di sini kita lihat. Ya, ini kalau analisis pagi ya, dia turun dulu baru naik nih. Nggak tahu nih kita. Ini juga rada-rada takut juga. Karena dia harusnya kalau sesuai yang pagi, mungkin karena pagi pikiran lebih clear ya. Turun, naik dulu. Turun naik. Kalau break ke atas lanjut. Nah, ini ya Amerika seperti inilah. Kita lihat. Oke, break. Ya, masih sideways ya daerah sini. Ya, untuk amannya ya, kalau dia udah lewat baru kita close deh. Oh gitu. Kita cut SL aja. Cut loss daripada kita tutup sekarang. Mending cut loss. Kenapa? Karena dia bisa bentar lagi udah
bisa sampai sini gitu. Kalau tutup sekarang memang profit ya, kalau tutup sekarang. Tapi kalau kita nunggu, kita bisa dapat ini. Kalau mau lihat risk reward, lumayan sih. Jadi risk rewardnya jadi berubah kita. Berubahnya gimana? Kan kita tadi sell di 18.21. Nah, daerah sini. Kan sebelumnya kita udah setting kalau apa nih? Terus nah, kita udah setting di daerah sini. Nah, dia harusnya ke 18.15. Nah, jadi kita akan cut loss kalau misalkan dia berhasil close di atas dari 18.21 atau 18.22. Kita akan cut loss aja. Tapi biasanya seperti ini. Biasanya ya, dia akan naik, kemudian dia turun nih. Dia udah break nih. Oke, dia udah break, dia udah nyantai, dia akan turun seperti ini. Bisa terjadi seperti itu juga. Itu. Tapi untuk amannya ya kita cut loss saja. Amannya, untuk amannya ya. Pagi tadi 1. Iya. Untuk amannya seperti itu. Ya. Karena dia kalau udah close ya dia most likely dia akan naik sampai 18.30. Apakah saya akan buy? Saya akan buy mungkin kalau dia menunjukkan seperti ini. Kalau dia naik nih, habis itu dia balik lagi. Nah, itu saya akan buy. Tapi kalau misalkan dia nggak naik, nggak turun-turun lagi, kita nggak akan buy gitu. Kita nggak akan buy. Ya, jadi kita maunya kita tunggu sampai dia membentuk seperti ini. Itu lebih bagus. Tapi kalau mau yang tebak-tebak, daerah ini boleh nih mau di buy daerah-daerah ini. Ya, kalau dia maksa sampai ke sini ya. Itu ini bisa di buy. Dengan catatan buy limit kita didiamin. Ya, karena next target setelah 18.15 itu 18.05. Ya, kalau dia bener-bener jatuh dalam banget. Oke. 18 jam 8.20. Iya, pertanyaan lagi nggak? Atau ada pair lain gitu mau dilihat? Saya ada pertanyaan nih Pak. Oh iya. Ya. Boleh. Kadang-kadang ada news itu kapan lagi ya yang mempengaruhi gold? Kayaknya Kamis. Setiap Kamis ya atau setiap ya enggak setiap. Jadi bentar saya tunjukin ya. Ini saya pakai. Ini kelihatan nggak? Oh iya. Nah, ini kita nggak ada news. Hari ini hari tanggal 8 nggak ada news sama sekali nih. Ada news tapi nggak berpengaruh gede gitu. Nggak berpengaruh gede. Jadi ya kurang volatil. Jujur kurang volatil, kurang seru. Kalau merah baru ya berarti itu. Ya, merah dia baru mulai nih. Ada gerakan gede lah. Tapi kalau saat-saat seperti ini yang agak membosankan ya, karena dia diam-diam gitu, diam-diam. Nah, ini kalau mau, ini ada nih Kamis jam 8.30. Kalau yang GBP jam 4. Kalau yang Kanada dolar itu di jam 12 malam. Waktu itu saya pernah diajarin gini sebenarnya, maksudnya apa? Nggak tahu ini betul apa enggak ya. Jadi
Setiap news itu kan biasanya akan ini berlakunya untuk di gold doang sih biasanya ya. Setiap news itu kan pasti akan ada pergerakan besar entah ke atas ke bawah gitu ya. Nah, di grup itu diajarin kita pasang buy stop sama sell stop aja tidak di persis 1 menit sebelum newsnya. Misalnya newsnya di 8.30, berarti 8.29 kita udah pasang buy stop kira-kira 4 pip ke atas sama sell stop 4 pip ke bawah. Kira-kira menurut Pak Robi kayak begitu gitu. Kita coba skenarionya. Iya. Oke. Coba deh skenario yang kemarin deh. Nih ya, yang ini ya. Oh iya. Yang ini ya. Panjang Itu banget. Nah, itu boleh dilakukan asal tahu apanya, tahu batasnya. Tahu batasannya. Iya. Ya misalkan ini juga sama sih. Jadi batasannya di atas ini. Kita ambil triangle yang di sini. Kita kalau mau boleh pasangnya ke atas. Gitu. Yang di sini, kemudian yang ini short di sini. Di luar ya. Selalu di luar. Jauh dari titik price waktu terkena news ya. Nah, waktu kena news ini jam berapa? Jam 8.30. Oh, maksudnya yang waktu di 1802 ya ditanya ya. Yang kemarin nih, yang tanggal berapa? 2 Feb ya. Kita lihat dulu tanggal 2 Feb apa. Tanggal 2 Februari itu ada news jam 8.15 ya, jam 8.15 itu sekitar di sini. Ya 8.15 di sini ya. Iya. Ya. Ini belum terbentuk apa-apa gitu. Kalau mau buy stop boleh. Iya. Tapi harus di luar ini range-nya. Kenapa? Karena kalau kamu dapat di tengah-tengah, atas kena, bawah kena gitu. Misalkan ini kita ambil di sini. Ini untung-untungan bisa dapat sampai bawah ya. Kalau yang ini kita ambil di sini. Kena SL kan. Oh iya. Kena SL. Jadi bisa seperti ini gitu. Bisa dapat ini kalau mau, atau ini disamain gitu. Kayak ini disamain ya. 400, 600. Ini pernah kita coba. Tapi kalau ini pernah kita coba ya. Kalau udah kita udah pasang itu boleh. Kalau udah pasang boleh, tapi langsung close yang satunya. Iya. Saya dibilangnya juga gitu sih kalau udah ketemu yang kalau mau ya. Di posisi gap sih. Tapi itu untung-untungan juga gitu. Tapi ada cara yang lebih enak lagi, itu kayak gini. Ada cara yang lebih enak kayak ini kan, dibuka atas bawah tapi SL-nya lebih manusiawi gitu. Kalau satu kena ya udah dibiarin aja. Iya. Jadi kita Itu bisa yang jauh. tadi. Pasangnya jauh banget, maksudnya buy stop sama sell stopnya jauh dari titik sebelum kena news ya. Iya. Dan lagi setelah kena news itu belum tentu dia langsung gerak. Itu bisa aja dia diam, naik dulu, diam, turun, diam bentar. Nah itu galau, bakal galau banget biasanya. Makanya kalau mau udah tentuin apa keluarnya, maksudnya support resistance-nya, ya batasnya udah kelihatan. Nah itu baru kita masukkan buy stop sama sell stopnya. Kalau enggak dia akan dimakan atas bawahnya. Iya, karena dia nggak tahu kan mau ke atas mau ke bawah suka cepat gitu ya. Betul. Jadi pernah nggak ada kasus dia hajar atas bawah? Pernah juga gitu loh. Ini kalau ambil di tengah-tengah itu bakal kena SL terus-terusan lah. Iya sih, kena semua FL ya kalau pasang begitu ya.
Iya, dia bisa gitu juga. Nah itu yang kita nggak mau ikut. Oke, Nah oke. Heeh. itu sih kalau mau strategi itu boleh ya. Cuman kalau udah kelihatan batas atau dia tiba-tiba kenceng itu boleh. Ya misalkan 5 menit nih. Kita lihat 5 menit ya. 5 menit tiba-tiba gerakannya udah aneh nih. Itu boleh ikut. 5 menit udah satu candle panjang banget gitu ya. Ya ini kan nggak wajar ya. Ini berapa pips nih? 40, 50 pips. Nggak wajar. Jangan ikut yang kedua gitu. Ikut yang Ikutnya pertama ini. kalau misalkan dia yang pertama ini udah mulai 40 pips, 50 pips, baru ikut. Itu pun kalau ikut kita nggak bisa ambil gede-gede gitu. Nah ini kan maksimal paling kita bisa ambil 600. Ini kalau mau scalping boleh. Kalau mau lihat yang 5 menit ya. Kalau mau lihat 5 menit selesai satu candle yang gede ini ya, yang ukurannya bentar. Yang ukurannya kita lihat ini kan sekian. Ini kan 48 pips ya. Ini ukurannya totalnya 60 pips. Turunnya 60 pips. Candle pertama, nah itu boleh ikut. Itu boleh ikut, tapi SL-nya di mana gitu kan. SL-nya ambil 20 aja, jangan kejauhan. SL-nya ambil 20 aja, contoh. Ini saya ubah ya 20. Kalau seperti ini kita nggak mau ambil yang gede-gede, kita ambil maksimal 40. Ya 30 lah. Gampangnya 30. Nah, kalau ambil di tengah-tengah yang buat SL-nya seperti ini. Kalau ambil di ujung, SL-nya juga seperti ini. Kalau bisa, kalau benar-benar ambil di ujung, SL-nya dinaikin di atas resistance atau apa gitu. Nah, terus target TP-nya nggak bisa gede-gede. Ya, kalau mau melihat candle-nya gitu. Tapi kalau memang udah tebak betul, wah saya sell di sini. Ya itu agak sulit karena news itu nggak ada yang tahu pasti, benar-benar nggak ada yang tahu pasti. Tapi yang bisa kita antisipasi adalah kalau dia nariknya kejauhan, kita nggak ketarik kejauhan gitu. Nah itu yang bisa kita atur lah. Oke, ini naik ya. Oke, ngerti nggak Pak Mario? Iya. Kira-kira paham nggak? Tetap kita harus melihat S sama R-nya ya, yang paling atas, baru itu yang paling memungkinkan untuk kita karena gini, karena kalau dia sudah berhasil melewati, kalau gold itu kebiasaannya gini, dia udah melewati 1, dia akan melewati 2 atau 3 biasanya, berhenti di keempat atau berhenti ketiga gitu kan. Sering seperti itu, jadi dia bakal tembus banyak banget. Kayak ini kan dia tembus 1, 2, 3 gitu kan. Iya. Dia bisa tembus seperti itu. Nah, kemarin sampai sini ya, jauh loh ini 5 menit loh. Nah ini kalau ada candle seperti ini, saya sell nih, ikutan sell. Tak langsung banget. Dia udah jauh apa? Ini kan 18.06 kan gede ya, support kuat juga kan, terus dia berhasil tembus sampai ke 18.01, ikutan sell gitu kan. Ikutan sell di 18.01 nya gitu. Kalau biasanya tergantung momentumnya juga kan, kita nggak tahu pasti nih. Biasanya kalau udah pokoknya rule-nya tuh kalau kita lihat wah gede banget terus close, udah hajar aja. Biasanya 50-60 itu requirement yang kalau memang ada news ya, 50-60. Tapi bisa nggak sih dia balik lagi? Bisa juga. Nah itu yang kita khawatirkan. Kayak saya kalau news cenderung kita berhenti dulu, nggak langsung ya. Kayak ini kan dia tepat di 18.30. Ini NFP ya, tanggal 4 Februari ya. NFP ini
Nah ini NFP kemarin kita buy di sini ya. Jadi kalau NFP memang giliran NFP itu memang dia akan, kalau NFP itu selalu kenceng kalau NFP. Tapi kalau yang lain itu dia nggak langsung biasanya. Nah kayak gini newsnya 8.30 terus dia naik turun dulu di daerah-daerah sini gitu. Kalau NFP, khusus NFP dia kenceng, udah tembus satu support langsung kita hajar biasanya gitu biasanya, karena dia terlalu cepat nih. Kalau requirement saya itu cepat, itu sebenarnya 30 pip sudah terbilang cepat banget untuk ukuran 5 menit. Iya. Ya, untuk ukuran 5 menit kayak ini udah cepat banget nih. Kalau kita ikut ini misalkan dia lagi turun sell ikutan ya nggak bisa ambil banyak gitu, karena kita nggak akan tahu dia akan naik tiba-tiba kan. Ya, ini kan semuanya terjadi dalam 1 jam. Kayak ini kan bisa terjadi 1 jam nih, turun sampai 1806 langsung balik lagi. Iya. Nah itu makanya itulah yang kita takutin gitu. Kita nggak mau kena yang itu. Kok bisa nggak kena? Nah, kalau ini semua terjadi dalam 2 jam. Turun langsung naik gitu kan. Nah, kalau nggak ada news ya anteng dia. Tergantung siapa yang buka gitu kan. Tergantung siapa yang mau naikin mau turunin. Nah kalau di NFP ya gitu Pak. Jadi tapi sebenarnya bisa pakai ini juga. Kalau yang kemarin kan kita ada ajarin yang ini ya, yang apa, yang candle ya, yang kalau long wick ya Pak ya, ini ya. Nah, kalau dia long wick juga sebenarnya bisa kita pakai gitu ya, kita pakai. Tapi bagusnya setelah long week, candle yang long week ini ya kita lihatnya ya. Saya sukanya itu. Kalau saya lihat, wah ini udah close, ini. Tapi biasanya kan kadang telat ya, udah close ya, udah buat rule aja. Jadi kalau misalkan dia udah kejauhan nih, terus dia nggak balik-balik lagi, dan dia udah turun, misalkan dari sini, ini kan 1809, dia turun sampai 1804 nih, itu kan udah cukup jauh, 50 pips kan. Nah biasanya dia nggak akan balik lagi gitu. Kalau udah begitu, karena dia udah tergolong gerakan yang cukup ekstrim dan waktunya singkat banget. Nah waktunya singkat dan cepat itu biasanya ekstrim ya. Kalau dia ekstrim maka dia akan lanjut dulu sampai dia selesai, nah dia retrace gitu. Nah sampai sini ada pertanyaan lagi, ini naik. Ada pertanyaan lagi. Pak Mario udah ngerti? Bu Hedi, Cijeni. Paham Pak ya, makasih Pak. Oke. Nah ini mau naik ya. Itu naiknya kencang sekali Pak Rob. Iya. Gak dapat lagi 18-15 ya. Seperti ada news nih ya. Gak ada news kan, jadi ya bakal di push terus tuh. Nah kalau dia ada lewat, dia berhasil close di atas, plop, biasanya dia turun dulu. Tapi untuk amannya ya kita akan cut loss aja kalau dia close di atas, karena ada kemungkinan dia naik terus gitu loh. Seringnya begitu. Gimana? Ini banget nih. Bentar ya.
18.20 baru 36. Ini juga sebenarnya ada apa ya? Wah, ini kalau pakai ini bisa nggak ya? Oh, downtrend. Oh iya nih, di break nih. Waduh. Tapi kalau saya nunggu close ya. Nunggu close. Kok dia nggak close, ya udahlah. Kok dia nggak close, jadi kayak kita tunggu. Oke, dia close di atas nih. Ya udah, itu boleh langsung cut loss. Langsung cut loss. Terus kita, kalau dia turun kita buy. Tapi kalau dia lanjut terus, saya nggak berani buy. Kita nggak tahu pasti nih. Bisa aja dia false break. Ya kayak ini nih. Dia kenceng ke atas kan. Terus jarum, aduh pusing. Nah, ini attempt terakhir nih. Kemarin ya. Bukan. Oke. Ini kalau kita perhatiin ya. Mulai jam-jam malam itu US kan masuk itu. Masuk. Mereka yang naikin terus tuh. Biar apa? Biar ngelawan yang China kemarin tuh. China kan diturunin kemarin, turunin gede banget. Ini banyak seller China di sini. Jadi dinaikin biar apa? Biar seller China-nya rugi gitu. Nah ini kita tunggulah 40 atau 840. Kan kalau dia close di sini masih bagus sih. Ini teori lah ya. Ini teori HL HLH LL LH LL ini. Harusnya seperti ini teorinya. Ini dari teori nih. Masuk sih. Memang makin rendah baru bisa turun kan. Nah ini mungkin yang ini belum siap, jadi dia naik dulu. Gitu. Tapi kalau analisis pagi, dia naik. Kalau dia close di atas, dia akan lanjut naik. Jadi kita ambil jam tengah. Kalau dia berhasil close di atas ini, yaitu 18.22, kita akan cut loss aja. Gitu. Kita akan cut loss aja. Atau ada teman-teman, biasanya sebenarnya kalau dia udah break itu dia akan turun biasanya. Tapi kita nggak tahu ya kalau dia kencang banget. Nah, itu yang jadi permasalahan. Makanya safe-nya adalah kita stop di sini. Stop di sini. Kalau dia benar-benar close di atas di daerah sini, ya udah saya akan stop. Saya akan close di sini. Gitu. 18.22-an. Terus kalau dia turun lagi gimana? Nah itu jadi pemikiran lagi kan. Rule-nya adalah 3 candle. Ya 3 candle post break. Berarti 2 jam ke depan ya, sekitar jam 11 baru dicek kembali apakah dia nggak naik lagi gitu kan. Kalau nggak naik lagi, oke, boleh lakukan sell. Ini penentuan sih, penentuan 45 11 menit. Oke.
ganti ya, ini ganti. Kalau kita lihat ya 8.30 jam 8 itu memang Amerika ya. Dinaikin diturunin sesuka mereka aja. Nah di sini ini ada support kuat ya sebenarnya. Di sini dia kayak ini kayak ada apa ya? Ini kan sideways nih, sideways. Area sideways juga. 1 hour oke, jadi area sideways. Oke, nah ya kalau plan dari pagi sih masih sesuai ya. Plan dari pagi seperti ini, dia turun kemudian naik. Dengan catatan kalau dia break ke atas, dia close di atas 1822, amannya 1822,5, itu berarti dia akan lanjut ke 18.30. Ya, jadi bagusnya apa nih? Bagusnya langkah yang paling bagus adalah kalau dia udah close di atas 18.22 ya kita close saja. Biar apa? Biar aman gitu. Karena setelah dia close di atas ini hanya ada 2 skenario, yaitu dia akan turun sebentar, turun sedikit, kemudian dia naik, atau dia lanjut naik. Ya, ada 2 skenario kalau dia berhasil close di atas. Kalau melihat dari pergerakan yang ini ya. Jadi kalau dia turun, apakah dia pasti turun? Nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu. Nah, biasanya setelah break akan turun, tapi kalau nggak turun, itu yang masih dipikirkan. Itu yang jadi pikiran kita kan. Jadi untuk amannya tetap kalau dia close di atas, udah kita berdamai dulu, kita close. Rugi mungkin 10 pips. 10 sampai 15 pips. Yang daripada kita keseret gitu kan. 18.30. Tapi mungkin ada teman-teman yang locking ya mungkin senang ya karena dia naik gitu kan. Karena saya yakin nih pasti banyak yang buy nih di atas kemarin. Ya ini waktu turun di buy, waktu naik di sell. Pasti banyak sih yang ikut. Itu masa di ketahanan dana. Kalau dana tahan is okay. Kalau dana cetek ya hati-hati aja. Cara pengambilan lockingannya di averagingnya harus bagus. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Rodi, ini kita lihat tuh cukup dari candle 1H ini aja ya, tunggu jam 9. Iya sih. Tapi kalau mau aman ya, kan tetap ada false break. Ini udah ada 2 kali ini. Sekali yang ini pakai ellipse. Ya, ini sekali. Kemudian ini. Nah, 2 kali nih. Udah false break. Ya. Biasanya kesempatan ketiga itu jarang banget ya. Jarang banget ada gitu kan. Jadi kalau misalkan dia close di atas yang saya SPL dia akan naik. Karena dia udah coba 3 kali, ketiga kalinya. Dan lagi di sini sebenarnya dia di sini ada support kuat juga. Tapi saya nggak kena ya tadi ya. Beda dikit. Nah ini kita tunggu aja deh kalau mau biar lebih aman. Bisa false break nggak bisa, tetap bisa. Makanya resikonya jadinya tadi dikurangin dikit karena kalau dia close di atas dia
probabilitasnya naik tuh, untuk naik terus bisa sampai ke 1830. Jadi daripada kita nunggu sampai SL, ya udahlah kita tutup aja lah kalau dia berhasil terus di atas. Dia tetap punya 2 skenario, yaitu dia akan lanjut terus atau dia turun. Karena dia berhasil break, dia akan turun dulu, isi tenaga, habis itu lanjut ke atas. Tapi skenario ini nggak pasti gitu loh. Bagaimana kalau dia akan naik terus? Nah itu yang jadi pertimbangannya. Amannya kita SL di minus 40 pips atau minus 15 pips gitu kan. Nah kalau ada yang mau lebih berani bisa nunggu sampai sini, is okay. Bisa juga. Tapi we never know gitu. We never know, kita nggak pernah tahu benar-benar ya. Kita nggak pernah tahu 100% kalau dia akan turun. Akan turun dulu, baru lanjut naik gitu. Nah, syukur-syukur dia turun, kita masih bisa cari kesempatan untuk buy. Masih bisa, tapi ya, kalau kita lihat dari kemarin ya, kemarin sih harusnya dia lanjut terus. Kita lihat trennya masih naik dari kemarin. Udah turunin dalam banget. Ini turunin berapa nih? Dari 1815 ke 1794 itu kan sekitar 200 pips ya. Langsung dinaikkan lagi. Kemudian lanjut. Nah itu kalau udah seperti itu kita yakin kalau ada dorongan kuat untuk naik. Itu jadi kita ambil celahnya yang tadi sell. Kita ambil celah, terus kalau memang dia nggak mau kasih turun lagi, ya udah kita ikutin aja. Daripada kita celaka gitu loh. Ya, gimana Pak? Oke, paham Pak. Thank you ya. Limitnya Pak Robi bagus di 1823 aja kali ya. Setelah lepas ya. Buy limit. Buy limit ya. Apa buy stop? Buy stopnya bagusnya di atas ini kok. 23. 3,5 lah. Setengah ini kan halang-halangnya lagi. Tetap dulu. Biasanya kalau udah 3 kali biasanya lanjut ya. Nah ini 1, 2, 3 per gitu. Tapi rule-nya selalu 3 sih, 3 candle sih. Kalau dia berhasil break di atas 3 candle, wah udah. Dia bertahan nih 3 candle ke atas. Nah itu biasanya dia akan lanjut. Oh ini nggak pasti nih. Tapi ya most likely dia akan lanjut lah. Pergalau berarti Pak ya. Iya. Karena gak ada news juga kan. Karena gak ada news, gak ada volume kan. Volumenya dikit. Wah, ada news seru nih. Kita mau coba. Mantep. Coba tangkap atas bawahnya juga. Karena dia masih naik. Nih. Saya kemarin caranya simple sih. Kemarin tuh. Tangkap ini. Kira-kira kayak gini lah. Nah, kayak gini. Kira-kira dapat 1794. Ya, sini lah. Oh, ya udah biarin. Jadi kemarin tuh di yang ini, tapi dia akan naik sampai sini. Sini deh, turun aja, turun, dan angkat sampai sini. 1824 bisa ke sana.
Ini metodenya, ini namanya swing line ya, swing line. Kita pakai swing line-nya aja untuk prediksi dia bisa sampai mana. Jadi swingnya ini sampai sini nih misalkan. Ini kan udah kita sebut sebagai swing ya, satu ini ya, tinggi ini. Tinggi ini, ya udah karena dia turun, kita cari penurunnya sampai mana. Nah ini kemarin. Nah, bisa seperti ini, tapi karena ini nggak ada news, ya kalau nggak ada news kita nggak expect pergerakan yang terlalu tinggi gitu. Jadi bukan pakai yang ini, pakai yang mana? Pakai yang lebih kecil. Nah ini contohnya, nih seperti ini. Kita cari pergerakan yang kecilnya yaitu di sini. Nah, ini bisa jadi acuan. Nah, di sini boleh buy gitu. Ini bisa pakai ini swing line. Nah, ini naik nih. Boleh deh. 53 tinggal 1 menit lagi. 7 menit. 7 menit kita lihat hasilnya bagaimana. Nggak ribut, sorry ya. Naiknya kenceng. Ada news apa-apa. Duit bandar banyak yang masuk Pak Rob ya. Gak ada news apa-apa kan. Ada. Banyak yang suntik dana kali ya Pak Rob. Ini dari kemarin sebenarnya kelihatan, maksudnya dia mau naikin kan, tapi kita ambil dikit-dikit, kira-kira dapat gitu gak. Karena kalau mau buy juga, kalau mau buy harus ketemu dasar. Dasarnya jarang, susah dapatnya. Wah, Waduh, naiknya ampun-ampunan. Waduh, jadi tongkat suntan nih. iya. Tak sultan lagi nih. Kayak kena SL ya. Boleh deh. Lihat gerakan 5M. Cepet nggak? Lambat sih ya. Waduh. Turun. Wah gila. Akan nggak logis. Candle 1 jam langsung dikebut kan. Dikebut berapa tuh? Sama lagi. Nah, kebutnya berapa ini? 70 pips. Gila ini. Ini bukan orang biasa yang buat gitu. Oke, kita lihat 5 menit. Oke. Turun. 5 menit terakhir. Tapi biasanya bisa 15.
close. Di close aja deh. Saya. Waduh. Ini boleh di close ya sebenarnya. Oh, kita lihat-lihat. Tapi bagusnya memang tunggu 1 jam. Tapi memang kalau liatin terus ya. Kalau liatin terus bakal kena sih. Cari buy, area buy dulu. Oh, buy. Coba si break. Kita loss gitu kan. Menit lagi. Oke. Ini boleh apa ya? Boleh kalau dulu deh nih. Tapi bagusnya nunggu 1 jam. Selalu lebih bagus nunggu 1 jam. Selalu. Tapi kalau lihat ini, ya, maka ini tiba-tiba turun kan. Aneh ya. Boleh deh di cut loss. Kalau saya sih akan cut loss ya. Walaupun beda sedikit, tanggung sih. Tanggung. Gimana kok Heti? Bisa jadi Cut loss ekor ya. Saya mah dari bawah udah ada buy. Saya nggak sell. Oh iya. Buy saya. Rekor nggak nih? Tipis banget tadi ya. Gila. Koreksi dulu bisa nih. Biasanya kalau break emang koreksi tapi bisa lanjut terus gitu kan. Itu yang takut. Itu yang menakutkan. Tapi kemarin nggak ada news juga. Mari kita lihat hasilnya. Main tuh jam tanggal 7. Jam 8. Ya turun dia. Jam 8 turun. Oh, turun. Tadi area cut loss saya. Oh ini. Udah sampai mana dia turun? Ini udah ready di layar. Jadi tinggal tunggu, tinggal klik aja. Kalau mau di close gitu. Turun. Ayo, semoga dia lanjut ke TP1 ya. Kok Adi bayinya dari mana? Bayi udah di mana? 80 Pak. Hah, 80? Atau 80. Oh, Koleksi, Pak. Oh, main swing ya sekarang ya. Main lamannya Pak. Mau sampai 17 sampai 850 Pak. Mudah-mudahan. Itu dari Magajian. lumayan jauh ya itu ya. Lumayan jauh Iya. Pak. Mantul. Pak Herdi, Area cut loss ya. Pak Herdi kemarin buka di 80 itu alasannya kenapa Pak? Baik gitu. Emang yakin jauh ya ke atas? Oh, mungkin dia itu udah dasar. Udah di dasar saya
dua kali, satu open, satu cut buat cut profit, satunya buat simpen aja sampai atas, dilepasin biar itu terbang tinggi. Oke, thank you. Cari cut loss deh nih. Cari cut loss ya. Udah lewat tadi. Dikit. Oke. Oke, masih lanjut naik sih. Kok kita lihat, tapi mulai ada yang sell ke bawah. Saya masih seperti yang tadi. Saya akan cari cut loss. Kalau udah seperti ini. Ini udah close jauh. Close di atasnya banget nih. Iya, akan turun dulu. Oh, turun dulu bagus. Biar saya bisa cut loss lebih dekat. Bisa cut. Apa ya? Ini berapa? 18.21 ke 23 itu berarti 20. Beda dikit sih. 20 deh. Nah, semoga dia turun ke 18.22 atau 23. Oh, 0 ya. Turun. Dia ikutin foto pemadam kebakaran Pak Robi, pantang pulang sebelum padam dia. Aduh. Ini ada apa nih? Ini mau market US memang gitu, buat dedekan. Oke, bentar. Semoga turun ya. Kalau bisa ke entry point. Udah. Bentar. Coba cek ya. Coba kita cek ya. Tadi 18 27 ya. Ini boleh sih buat entry juga, lumayan. Tapi kalau kita lihat ini nih 27 sampai 250 sampai tadi 300 seperti di sini. Forex kok.
Oke. Ci, Ci, ini belum confirm ya, tapi mending jangan ikutin dulu. Oh, yang tadi udah TP ya? Yang mana? Yang tadi sel. Oh belum. Ya udah nggak usah ikut Belum. lagi lah. Jangan ikut dulu. Oke. Karena ini ada apa nih? Ada Twitter nih. Ini. Ini kau pakai. Oh, saya mau coba ngakalin pakai ini ke sini. Area ini berhenti. Kalau lihat dari apa ya, dari daily ya, ini masih naik loh. Sebenarnya masih naik. Cuman kenapa kita ada entry sell? Karena kita tadi ada pattern itu. Ya, di sini ada pattern ini. Terus ini ada engulfing, maka kita open di daerah-daerah sini. 82.50, 82,25 sampai 82,3. Oke. Jam 9 ya. Oke, terakhir deh lihat gold deh. Saya penasaran nih, ini si gold ini mau kena SL atau kena SL atau apa nih. Kita mau turun gitu. Oke. Ya turun dulu ya. Kalau turun saya kalau bisa cut BEP kalau bisa. Tapi kalau dapat cut 10 pips ya udahlah, mending turunnya juga mulai kencang juga Pak Rob. Iya, tapi belum sekencang naik. Tapi naiknya tuh 70 pips sih. Gak ada news loh. Yang aneh itu gak ada news, malah dia turun, malah dia naik kan, naiknya kenceng gitu tiba-tiba. Elon Musk masuk kali ini. Yang mana? Masukkan Elon Musk jadi naik. Kayak Antam ya, Antam naiknya gila-gilaan dah. Habis itu terjun. Ini kalau lihat AUD USD juga mulai muka mau turun nih. Ya, kita tahu korelasinya tinggi ya sama AUD ya, karena AUD itu penambang terbesar, penambang emas terbesar di dunia saat ini. Jadi kalau SAU lagi naik, biasanya dia ikut naik tuh. Kalau dia turun, dia biasanya ikut turun. Coba kita lihat ya, kita bandingin ya, kita compare ke AUD USD, compare ke ini. Dan kalau dia turun, dia ikut turun. Kalau naik, dia ikut naik. Mirip persis. Ini memang karena korelasinya tinggi gitu. Nah ini saya mau cari apa aja nih biar tenang hidup. Ini sinyal dikit ya, satu karena lambat. Lambat, gak ada news dari kemarin. Kalau ada news lebih seru. Oke. Nah ini turun dulu. Ya semoga sampai
entry kita 1821. Mulai ikut daily signal tadi udah TP1. Oke lah, nggak oke lah. Oh, turun lagi. Suka prank. Semoga beneran ya. Nah, Ngeprank kayak ini Pak. prank apa? Ngeprank ya. Turun lagi dia. Jalan-jalan doang Pak. Ini naiknya kenceng banget. Saya terkejut loh. Terkejut ini. Ya bisa mau makan stop loss Pak. Iya. Kalau udah makan stop loss dia pulang lagi dia. Kalamnya. Sambil tersenyum dia. Ini tinggi loh, 73 p soalnya. Wah, apa yang terjadi nih? Padahal nggak ada news. Makanya yang aneh itu dia cuma di satu candle, gitu. Ya, kalau di satu candle tiba-tiba 70 p, oh itu aneh tuh. Kayak ini kan dia naiknya steady ya. Nah ini kalau turunnya segini ya bisa balik gitu kan. Ya, semoga dia sampai setengahnya lah. Jadi kita bisa cut profit jadi ya, bukan cut loss jadi ya. Ngumpulin layer. Ini aduh. Kita turun lagi. Kalau dia turun bagus. Mulai cakep ya Ko Herdi. Wah, balik dia tuh. Semoga balik deh. Ini namanya kalau dia beneran balik force break bagus nih, bisa sampai TP1. Udah tarik dana mungkin Pak ini Pak. Oh iya. Jadi dia turun lagi. Udah di close ya position ya. Jadi bye semua. Satu ini di close semua. Gila. Yang turunin. Berapa nih? Masih lanjut. Kalau naiknya 70, turunnya harus, kalau bagus turunnya 30 lah, 30, 40. Kenceng ya tiba-tiba ya? Iya turun lagi Pak. Alhamdulillah gak kena. Alhamdulillah gak kena SL, aduh. Aduh. Kalau mau aman kak loss loh. Ya, kalau mau aman kak loss. Ini kalau mau aman ke kak loss. Tapi kalau mau sesuai treatment oke juga sih. Dikit banget ya tadi ya. Bedanya dikit banget. 10 beda 6 pips ya, nggak salah tadi. Gila. Peringatan saya. Aduh. Kak. Saya suka cari case yang dahulu. Jadi kalau misalnya ini naik nih, saya cari case terdahulu dulu. Seperti ini. Kayak gini, kan takutnya seperti ini. Mungkin kita bisa cut profit. Mungkin bisa seperti ini lah. Harapannya. Oke. Sekarang masih turun. Oke. Nah, mulai ada hijau-hijau. Nah, ini ya tanda-tanda bahaya. Ya. Perhatiin aja. Nanti kalau misalkan tiba-tiba ada hijau 5 menit, terus tiba-tiba ada hijau lagi 5 menit, udah kita boleh close deh. Wah, kencang. Ayo turun lagi. TP1 lumayan ya, kalau bisa ya. Lumayan banget. Oke.
mantep. Bisa ke TP1 nggak tahu pasti gitu. Nggak tahu pasti. Kenapa? Karena ini kenceng banget ya, gerakan naiknya kenceng banget. Jadi kalau turun memang kenceng, tapi kita nggak tahu pasti dia turunnya sampai mana. Itu kalau ini Berarti kalau ada berani sel di atas mantep pak. apa ya? Berani sel di atas mantep. Sel di sini ya. Tapi Iya. baru 30 pips. Lumayan pak. Buat beli sel. Lumayan sih. Cuma lumayan Katanya kalau gue saya lihat tuh kalau aja dari panjang. kalau bisa Lagi kita apa? lihat RSI juga ya. Coba ya. Kita lihat. Nggak tahu ya kan. Oke. Ini RSI. SMA ini apa? Ini enggak bisa ubah 75 25. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di 1 hour ada gak ini gak ada anomali ya, tapi ini lebih tinggi sih ya. Bisa lah ini sebagai alasan kita kalau mau sell. Oke, turun akhirnya. Wah, nah mikir nih saya nih, mau ke BEP atau mau lanjut. Tetap cuan dong pak. Dari cuan. Cuan ya, gak profit ya. Ajar terus pak. Ajar terus. Kurang depo lagi pak. Kurang top up ya. Top Tapi up enggak ya. sih, kalau pakai SL sih enggak bisa gitu ya. Agak lama lah baru top up pakai TPS. Oke, tahu deh. Ini udah sampai area entry nih. Oke. Jadi 18.25 enggak ya? Gila. 18.17. Nah, ini nih. Mulai kan. Oke, 5 menit. Wah, ini rejectnya gede ya. Jadi diangkat naik dikit, turun. Tapi nggak bisa senang-senang dulu karena ini baru 1 menit pertama. Oke. Masih bisa ke TP1 enggak ya? Kalau saya amannya saya close. Waktu sekarang lah kira-kira. Amannya. Tapi kalau mau ikutin trading plan sih oke. Kalau saya selalu ikutin trading plan aja. Tapi kalau untuk member karena kita jaga kayak kita selalu ada rekom, kalau mau di cut loss saja atau di KBP itu karena lebih aman untuk member. Kalau kita ya selalu ikuti trading plan, tapi trading plan bisa gagal ya. Ini naik atau turun nih. Nah, mulai. Nah. 5 menit. Oke.
Si Jenny, Pak Mario gimana? Masih hold? Masih hold atau apa? Udah ke atas tadi waktu di atas, keren ke atas terus kalau saya. Iya. Yang ini, yang tadi ya? Iya. Kurang beriman sih. Ini gak apa sih, cari aman sih. Itu nggak ada salahnya gitu. Oh, mental baja. Nah, Mas. Biasanya kalau setinggi ini dia akan turun sampai setengah. Biasanya seperti itu. Tapi ini kayak nggak sampai setengah. Apa ini udah 923? Oke, ini saya tambah STM ya sampai 930 ya. Saya mau lihat juga. Bisa turun lagi. Kalau mau di-cut bedanya cuma 10 pips kalau mau di-cut. Saya ini siap-siap mau bilang untuk di-cut itu. Oke, ini sekarang di 1122,8 turun. Wah, gila. Waduh, akan kacau ini. Udahlah, aja cut dulu untuk aman. Masih merah lagi loh, Rob. Masih merah lagi tuh. Kayak ini buat amannya member sih biasanya. Mana ya? Tapi member juga pasti bisa tahu cari celahnya, Pak Rob, tenang aja. Iya. Harus kena lubang dulu, Pak. Kalau belum pernah kena lubang kayaknya dia nggak tahu. Harus pernah kena lubang dulu, kenal. Aduh. Udah mulai apa sih? Makanya Bu Jenny bisa kuat mental, udah kena lubang dia. Satu perguruan. Aduh. Ini pas kena entry loh ini kotor. Oke deh. Kalau saya sih, saya suggest untuk cut. Suggest. Oke. Terus sekarang saya suggest untuk cut dulu. Untuk cut dulu, kenapa? Karena mulai ada pergerakan yang naik.
Oke. Ya, Ci, thank you. Enggak, kita udah mau tutup jam 9.30. Oke. Ko Hedi, Pak Mario. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Robi. Iya, sama-sama kok. Iya. Ya, Liv Iya, ya. selamat malam. 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 Malam.